Ibu Arini adalah seorang janda yang dikenal sangat alim dan berakhlak baik. Walaupun hidup sederhana, ia selalu mendidik anak sematawayangnya, Nisa, agar menjadi perempuan yang taat kepada Allah. Setiap pagi, rumah kecil mereka dipenuhi dengan lantunan ayat suci dan doa. Suatu hari, setelah sholat subuh, Ibu Arini memanggil Nisa dengan lembut. Ibu ingin kamu memperdalam ilmu agama. Sudah saatnya kamu mondok di pesantren. Di sana kamu akan banyak mempelajari sabar, ikhlas, dan menjaga iman. Baik Bu, doakan Nisa istiqomah dan kuat ya Bu. Beberapa hari kemudian, Nisa pun berangkat ke pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Bilal, dibantu Ustadz Amir, Ustadz Akmal, Ustazah Diana, dan Ustazah Nur. Nisa sudah sampai di pondok. Setelah itu, hari masih berjalan dengan lancar. Suasana pondok damai. Semua belajar, mengaji, dan bercanda ria. Gimana, nyaman kan di pondok? Suasananya juga adem. Iya, kayaknya tempat ini berkah banget ya. Jangan senang dulu, katanya kalau main satu surah suka ada yang aneh di sini. Kamu suka nakut-nakutin aja. Nggak usah percaya, yang penting kita tetap zikir dan iman. Ya deh. Sore hari di pondok pesantren, suasana mulai redup, angin bertiup pelan di asrama putri. Nisa duduk sendiri membaca ayat suci Al-Quran. Sadaqallahul adzim. Kenapa ya aku kok merinding di sini? Nisa, komedi. Siapa? Aisyah? Akila? Kamu nakut-nakutin aku ya? Astagfirullah, mungkin angin. Iya, angin. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Sesudah azan maghrib di asrama putri. Serius, sumpah, aku tadi sore ada jendela buka sendiri. Ada bisikan memanggil namaku. Janganlah sendiri kamu ngantuk lagi. Iya, sore tadi kan anginnya kenceng banget. Mungkin aja itu penyebabnya. Tapi kalau jendela buka sendiri agak aneh juga sih. Udah, jangan dipikirin nanti ke bawah sokonan. Iya juga. Mungkin cuma angin aja, tapi rasanya gak beda ya. Ada yang aneh gitu. Hayya 'alas shalah. Teman-temannya pun pergi. Kamar menjadi sepi, suara azan meredup, berganti lantunan ayat dari masjid. Hanya lampu kecil yang menyala di pojok kamar. Setelah sholat Isya, para santri melanjutkan mengaji bersama Ustazah. Suasana masjid tenang dan penuh khusyuk. Malam terasa damai, namun di asrama, Akila merasa gelisah. Semua santri kembali ke asrama. Mereka berbincang sebentar, lalu tertidur. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya bulan yang menembus jendela. Tungguin siapa ya? Syah, temenin aku kamar mandi yuk. Enggak, masih ngantuk. Bentar lagi sudah subuh. Aku kan penakut banget, mana di luar gelap lagi. Ya udah aku sendirian deh. Biasa aja, aku nggak usah takut. Cuma kebelet doang. Gila, komedi ya. Siapa itu? Apa ada orang? Akila, itu suara Akila dari kamar mandi. Ayo cepat. Akila, kamu kenapa?
semua santri putri berhamburan keluar kamar. Pintu-pintu terbuka. Ustazah Nur, Ustazah Diana ikut datang. Akila masih menangis di pelukan Aisyah, seolah tahu ini baru awal dari gangguan yang lebih besar. Semua pun kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat kembali. Matahari pagi menembus jendela asrama. Udara sejuk membawa ketenangan. Setelah malam panjang penuh ketegangan, para santri mulai beraktivitas seperti biasa, menyapu halaman, menjemur pakaian, bercanda ringan sambil mengingat kejadian menyeramkan yang dialami Akila semalam. Gimana, kamu udah baikan? Semalam aku sampai gak bisa tidur loh. Iya, aku udah mendingan kok. Tapi bener mas, semalam aku dengar suara jahat di kamar mandi. Serem banget, aku pikir bisa terjawab dengan suara bisikan. Makanya aku bilang dulu, aku mengalami hal yang sama. Tapi sekarang kalian percaya kan? Iya nih, sekarang kita percaya kok. Kayaknya setan lagi bener-bener nyanyi di pondok ini. Kita kuat, kita jadi bumi setan. Mereka melanjutkan aktivitas dengan suasana hati lebih tenang. Selama 6 hari kegiatan pondok berjalan seperti biasa. Tidak ada lagi gangguan aneh. Santri belajar mengaji dan berlatih sabar. Hingga pada hari ke-7, suasana pondok tampak lebih ramai dari biasanya. Hari kunjungan orang tua. Nisan, Ibu, gimana kabarnya sekarang di pondok, Nak? Alhamdulillah Bu, bisa baik di sini. Teman-teman juga baik di sini. Syukurlah, Ibu sempat khawatir, katanya ada yang diganggu setan. Sudah baik kok Bu, semua sudah tenang. Teman-teman makin rajin ibadah kok di sini. Itu Ibu pamit dulu ya, jaga dirimu baik-baik. Ya Bu, hati-hati ya Bu. Nisa menatap kepergian ibu dengan senyum penuh rindu. Waktu duhur pun tiba. Semua laki-laki dan perempuan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Suasana khusyuk diiringi lantunan azan yang menggema dengan lembut. Sore menjelang asar, para santri pun duduk bersila mendengarkan ceramah dari ustazah. Anak-anakku, kita hidup di dunia ini bukan hanya diuji dengan kesulitan, tapi juga dengan godaan. Godaan itu tidak terlalu terlihat. Terkadang ia datang dalam bentuk rasa malas, sombong, atau bahkan ketakuan yang berlebihan. Setan akan selalu berusaha melemahkan iman manusia. Mereka tidak bisa memaksa, tapi mereka bisa membisikkan keraguan. Maka siapa yang lemah zikirnya mudah tergoda, tapi siapa yang kuat dengan sholat dan Al-Qur'annya, hatinya akan tenang. Jangan takut pada setan, tapi takutlah jika kalian jauh dari Allah. Karena ketika hati kosong dari zikir, disitulah setan bersembunyi. Maka berbanyaklah istighfar dan jangan pernah menantang hal yang kalian tidak pahami. Ceramah ditutup dengan doa bersama. Menjelang asar, sementara dari masjid terdengar lantunan iqomah. Para santri pun berbaris rapi menunaikan sholat berjamaah dengan khusyuk. Setelah sholat selesai, para santri laki-laki keluar dahulu. Santri perempuan membantu ustazah membersihkan halaman dan masjid. Setelah azan maghrib berkumandang, semua santri bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah. Suasana pondok terasa damai, diterangi cahaya lampu masjid. Selesai sholat maghrib, mereka menunaikan mengaji bersama sambil menunggu datangnya Isya. Setelah sholat Isya berjamaah, mereka malam itu tidak ada lagi pembelajaran tambahan. Semua santri kembali ke asrama masing-masing untuk beristirahat. Pondok kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang mengenai malam. Menjelang tengah malam, Ustadz-ustazah membangunkan semua santri untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Sementara itu, di asrama putri, para santri perempuan langsung bangun dengan semangat. Suasana air mengalir dari tempat wudhu.
Nisa sudah terlebih dahulu mengambil air wudhu, sementara teman-temannya masih bersiap-siap di kamar. Kalau kita wudhu nanti ketinggalan. Iya, kamu duluan aja, ntar aku nyusul. Yakin nih, nanti imamnya keburu takbir loh. Iya, tenang aja. Apa benar ya semua kejadian yang dialami teman? Apa cuma kebetulan aja? Nenggalanku. Siapa di situ? Ya, mungkin aku cuma halusinasi aja. Setelah sholat tahajud, para santri perempuan kembali ke asrama. Namun, Nisa terlebih dahulu dan teman-temannya masih membereskan sajadah. Kenapa lampunya kok mati ya? Nisa, melelku. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, di mana para santri selesai setelah mengetahui keadaan Nisa. Teman-teman Nisa berlari masuk ke kamar asrama putri. Jangan kemana-mana, aku takut. Aisyah, kenapa itu? Tolong hentikan, aku takut. Aisyah mulai berteriak-teriak sambil memukul dinding. Sementara Nisa yang masih pucat dan tubuhnya kaku. Ayah yang baru kembali ke kamar melihat semuanya dan langsung berlari ke ruang ustazah. Teman-teman, tolong teman-teman kerasukan. Cepat, kami Ustaz Ahmad, kita bersama di sana. Nah, tenang, jangan panik, semua baca istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalian semua lemah, cuma kalian aku. Nisa, kuatin diri kamu, Nisa. Istighfar. Ayah, aku mendengar suara itu tadi dan aku mendengarnya lagi. Gak usah didengerin, kuatin diri kamu. Pukul menunjukkan 3 dini hari. Di seluruh pondok pesantren, teriakan dan tangisan terus menggema. Santri putri pun masih saling berteriakan. Ustazah dan ustadz kelelahan. Wajah mereka pucat, suara mereka serak karena terus membaca ayat-ayat suci. Kiai, hanya beliau bisa mengenal keadaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut anak-anakku. Ini bukan hukuman besar, ini hanya tipu daya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta aku bisinati wala naum. Allahumma fis samawati wa fil ardh. Anzala Kiai, saya melihat bayangan putih besar di sana. Dia bisikan nama saya. Jangan takut nak, banyak-banyak berzikir, jangan tinggalkan sholat. Maafkan saya, Ustaz. Saya tidak kuat. Saya takut. Sudah nak, itu bukan salahmu. Kamu sudah berjuang. Namun, ketika suasana mulai tenang, tiba-tiba Nisa berteriak lagi. Kalian tidak apa-apanya padaku. Anak ini akan membawa ke jalanku. Aku takut, Ustazah. Setelah semua santri mulai tenang, Kiai menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, kembali beristirahat. Wajah-wajah yang lelah tampak di sudut asrama. Malam panjang penuh ujian itu akhirnya berlalu. Pagi pun tiba. Mentari perlahan menembus jendela pondok pesantren yang semalam diselimuti kegelapan dan ketakutan. Ustadz dan ustazah setuju akan diadakan doa bersama agar suasana pondok pesantren lebih tenang dan dilindungi dari godaan setan. Anak-anakku sekalian, ingatlah, setan akan selalu berusaha menyesatkan manusia, terutama mereka yang beriman. Tapi jangan takut,
karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran ayat An-Nisa ayat 76. Selama kalian berpegang teguh pada Al-Quran, menjaga sholat dan berbanyak zikir, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengganggu kalian. Dan jangan lupa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan biarkan hati dan rumah kita kosong dari ayat-ayat Allah, karena disitulah setan mudah masuk. Semua santri terdiam merenungi setiap kata Kiai. Doa bersama pun dilaksanakan. Semua santri putra dan putri duduk berjajar rapi di dalam asrama. Gangguan dan hawa gelap yang menyelimuti pondok ini kini lenyap sepenuhnya. Sejak hari itu, pondok kembali hidup dalam ketenangan dan penuh semangat dalam beribadah. Amanat drama. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman adalah benteng paling kuat melawan godaan syaitan. Jangan sombong dengan kekuatan diri, karena tanpa perlindungan Allah, manusia hanyalah makhluk lemah. Selalu jaga hati dengan doa maupun zikir dan amal kebaikan, karena di sanalah cahaya Allah bersemayam.